Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1040 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, seperti biasa ya, monggo without continue long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul kali ini berjudul yang resminya ya, Manga Plusnya maksudku, adalah Generasi Baru yang Keras Kepala. Ya, judul kali ini nekanin kembali betapa keras kepalanya Kid sama Law yang terus saja bangun meski udah diajar habis-habisan. Tekad dari para generasi baru ini gak boleh diremehkan sama sekali. Mereka tanpa gentar menantang orang yang udah menguasai lautan lebih dari puluhan tahun. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Law di Panghazard, cara bertahan di dunia baru adalah dengan beraliansi sama Yonko atau menantang para Yonko. Lanjut di chapter 1040 ini juga, kita masih dikasih cover story yang ngelanjutin momen dari kerajaan Girma yang mencoba kabur dari Whole Cake Island. Cover story yang berjudul Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut, volume 4, makhluk hidup yang melampaui Sans. Di cover itu kita dikasih lihat Yonji dan Ninji yang teringat akan bagaimana Big Mom berhasil mengalahkan mereka berdua. Hal ini juga ngejelasin demi menyelamatkan kerajaan Girma, Yonji dan Ninji sepertinya yang mengulur waktu untuk menahan Big Mom. Sayangnya seperti yang ada di judul, Big Mom adalah makhluk yang memiliki kekuatan jauh melampaui ilmu pengetahuan. Jadi meski lawannya adalah manusia yang udah di-upgrade, namun kekuatan dari Big Mom masih jauh di atas mereka semua. And now ke menu utamanya, di mana chapter dimulai dengan memperlihatkan Kid yang lagi menembakkan serangan dempang miliknya ke arah Big Mom. Tapi meski udah menerima serangan seperti itu ya guys, Big Mom masih bisa menahan serangannya dan malah dia bangkit sambil mengatakan life or slave. Ya, life or slave adalah salah satu serangan dari Big Mom, yang mana Big Mom memberikan pilihan kepada seseorang untuk menyerahkan 50 tahun nyawa miliknya atau tetap hidup dan menjadi budaknya Big Mom. Namun yang menarik adalah, meski serangan dari Big Mom itu berhasil berdampak ke beberapa orang yang berada di sekitarnya, dan hal itu ngebuat Big Mom yang orang sangka udah kehabisan tenaga, malah dirinya diselimuti dengan petir listrik, seolah-olah Big Mom masih memiliki tenaga yang sangat banyak. Ngelihat hal itu, para nakama dari Kid dan Law memperingati kapten mereka untuk segera melarikan diri. Akan tetapi guys, menariknya, Kid sama Law ternyata tidak terkena dampak dari serangan milik Big Mom sama sekali. Soalnya, seperti yang kita tahu ya, serangan soul focus milik Big Mom akan efektif jika bertemu dengan orang yang takut kepadanya. Sedangkan Law dan Kid jelas-jelas gak takut kepada Big Mom. Mereka udah siap mengorbankan nyawanya agar Big Mom tidak pergi ke atas atap Onigashima. Jadi mau seperti apapun kondisinya, mereka akan siap untuk bertarung. Hal yang sama yang seperti pernah dilakukan oleh Jinbe saat dia ingin keluar dari bajak laut Big Mom, di mana saat itu Big Mom menanyakan life or stay, tapi Jinbe dengan berani menjawab life karena bagi Jinbe, orang yang akan bergabung menjadi kru Raja Bajak Laut gak seharusnya takut kepada Yonko. Makanya di momen itu Kid yang mengatakan kepada nakamanya, kalau buat apa takut kepada omongan nenek yang sudah hampir mati. Wah, hal yang tentunya ngebuat semua orang terkejut saat mendengarnya kan, karena baik Law dan Kid sama sekali gak punya sedikit rasa takut kepada Yonko. Bahkan di momen selanjutnya kita diperlihatkan Law yang menggunakan serangan baru bernama Arum Silent, di mana serangan itu berbentuk sebuah bola atau lingkaran yang mana ngebuat orang yang berada di dalam sana ya menjadi kedap suara atau tidak terdengar apapun. Sebuah teknik yang tentunya terinspirasi dari orang yang menyelamatkan hidup Law, yaitu Don Quixote Corazon. Teknik yang dulu ketika Law masih kecil dia anggap sebagai kekuatan yang gak berguna. Ternyata sekarang malah dia gunakan saat melawan salah satu Yonko. Lalu setelah Law memberikan jurus miliknya, Kid langsung menembak Big Mom kembali menggunakan dempang miliknya. Di momen itu Big Mom yang tahu kalau suaranya gak terdengar masih mencoba memanggil Prometheus dan Hera untuk menyelamatkannya. Soalnya serangan dari Kid ngebuat dirinya jatuh ke lantai bawah tanah. Dan menariknya teknik Arum Silent milik Law juga ternyata ngebuat semua benda yang menyentuhnya menjadi gak bersuara. Pokoknya teknik milik Law ini benar-benar mirip sama kekuatan Nagi-Nagi no Mi-nya milik Corazon. Makanya waktu jatuh ke bawah tanah, Yamato aja kaget bukan karena ngeliat Big Mom yang jatuh ya, tapi karena gak ada suara sama sekali saat Big Mom terjatuh dari lantai pertunjukan ke gudang bawah tanah. Sialnya seperti yang kita tahu, di gudang senjata bawah tanah terdapat beberapa peledak dan beberapa bom itu ternyata tertarik oleh Big Mom, sehingga hal itu nyebabin ledakan yang terjadi di gudang bawah tanah. Untungnya di sana Yamato dengan sigap ngebuat sebuah batu penahan agar gak semua bom yang berada di sana ikut meledak, karena kalau gak Yamato tahan, pastinya ledakan yang terjadi jauh lebih besar dan pulau Onigashima yang udah berada di dekat ibu kota bunga bisa-bisa jatuh langsung ke sana dan menyebabkan banyak kematian.
Berkat ledakan itu juga, iblis api buatan Kanjuro kayaknya ikut mengecil sehingga yang awalnya iblis api itu menjadi ancaman sangat serius, tapi sekarang hal itu udah teratasi. Di momen yang sama kita juga diperlihatkan gimana kondisi beberapa orang yang terkena dampak guncangan dari ledakan tersebut. Mulai dari Chopper dan kakek Hyo yang berada di lantai pertunjukan, lalu Brook dan Robin yang sedang berlarian, sementara Zoro yang dalam kondisi gak sadarkan diri setelah bertemu dengan Martin Fernalta udah terlihat akan ikut jatuh ke bawah juga. Tapi kalau kita ingat dari chapter sebelumnya ya, Franky yang lagi bergerak mencari Zoro, kayaknya Franky lah nanti yang bakal nyelamatin Zoro. Lalu ada juga momen Orochi yang masih bersama Komurasaki, namun Orochi kebingungan sama guncangan yang terjadi. Terakhir ada kondisi dari Fukurokuji yang meminta air, sementara Raizo masih bertahan meski badannya tetap terbakar api. Wow, Raizo istimewa nih, santuy banget kayaknya ngadepin api. Well, yang menarik adalah di saat semua momen itu terjadi, di saat yang bersamaan kita dikasih lihat monolog dari Big Mom yang mana dia bilang kalau Roger lah yang menjadi dalang dari semua ini. Karena berkat perkataan Roger di akhir kematiannya, sebuah era bajak laut tercipta, dan bajak laut di era Roger seperti Big Mom dan yang lainnya menjadi orang yang harus berurusan sama para generasi baru yang terus bermunculan. Sebuah kata-kata yang kayaknya cocok banget dengan karakter Big Mom ya, karena di akhir kekalahannya Big Mom masih gak mau mengakui hal itu dan masih mencari seorang untuk disalahkan. Belum lagi di momen selanjutnya Big Mom mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan One Piece, dimana Big Mom juga ternyata sangat penasaran dengan keberadaan One Piece itu sendiri. Makanya Big Mom malah berharap sebelum Roger mati dia harusnya mengatakan dulu apa itu One Piece. Well, sebuah perkataan yang berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Luffy saat Rayleigh ingin memberinya clue. Tapi satu hal yang pasti menyita perhatian kita semua adalah di kalimat selanjutnya, di mana Big Mom bertanya, benda apa itu dan di mana benda itu berada? Salah satunya berada di negeri ini kan? Wah. Waktu Mr. K baca momen itu ya, Mr. K langsung teringat sama teori buatannya Arthur yang sedang Mr. K remake ini, dimana Oda Sensei di sini sekali lagi mengkonfirmasi lewat Big Mom kalau secara gak langsung One Piece itu gak cuma satu dan One Piece itu berbentuk benda, dan emang beneran sih. Soalnya seperti yang dikatakan Big Mom kalau salah satunya berada di negeri Wano. Inikah juga yang jadi alasan kalau Kaido berdiam di negeri Wano? Apakah yang dimaksud sama Big Mom itu adalah Road Poneglyph atau apa sebenarnya salah satu bagian dari One Piece yang dimaksud sama Big Mom? Wah, interesting nih. Di akhir sebelum Big Mom akhirnya jatuh dan meledak di bawah, Big Mom juga mengatakan kalau dia gak akan pernah memaafkan Law dan Kid dan jangan kira kalau dia akan mati semudah itu. Lalu tepat saat Big Mom bicara seperti itu ya guys, sebuah narasi pun berbunyi. Pertarungan di lantai pertunjukan antara Yonko Big Mom melawan generasi baru dimenangkan oleh Eustace, Captain Kidd, dan Trafalgar di Waterloo, sang dokter bedah kematian. Gila kan? Box narator yang kita tahu adalah Oda Sensei sampai mengkonfirmasi kalau Law dan Kid telah berhasil mengalahkan Big Mom. Jadi kenapa kita tidak harus merespek mereka kayak gitu, oke? Dan dengan pengumuman itu kita semua bisa ngelihat kalau semua orang yang berada di lantai pertunjukan bersorak untuk kemenangan Kid dan Law. Namun menarik untuk ditunggu apakah Big Mom memang benar-benar akan berakhir di sini atau nantinya Oda Sensei akan memperlihatkan kembali Big Mom di arc lainnya. Karena selain emang pertarungan dan jurus yang luar biasa digunakan sama Kid dan Law, kalau aja Big Mom gak megang bom waktu jatuh ke gudang senjata, mungkin Big Mom masih bisa bertahan di sana. Terakhir ada momen percakapan Yamato dengan Momonosuke yang sekarang bisa saling berbicara karena lubang yang tercipta. Di momen itu Momonosuke mengatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang kedatangan Zunisha kepada Yamato. Tapi gak cuma itu ya, Momo bilang kalau gajah melakukan sebuah dosa besar 800 tahun yang lalu ini adalah nakama dari Joy Boy. What? Nakama? Nakama? Krunya dong. Ya, sebuah info yang sangat menarik untuk menutup chapter 1040. Apakah di chapter selanjutnya kita akan dikasih lihat sedikit flashback tentang Zunisha? Lalu apakah dosa dari Zunisha adalah pengkhianatan kepada temannya sendiri atau apa sebenarnya dosa besar yang dilakukan oleh Zunisha? Pokoknya kita sabar tunggu aja gimana kelanjutannya, karena untungnya minggu depan libur. Jadi chapter barunya bakal rilis di tanggal 27. Nice job lah ini. So segitu aja buat react One Piece chapter terbaru ini ya guys. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam.